Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di waktu berbuka. Mau berbuka. Kan gelap. Oh gelap ya? Iya, benar nggak? Benar. Kita mau makan, betul kan? Mau makan. Nih kita mau makan. Langit Gelap. gelap. Siang kan nggak boleh makan. Berarti Iya, sekarang waktu berbuka. Sahur. Jamnya yang nggak masuk ya. Iya. Pasti teman-teman masih ngantuk nih. Ayo. Bangun. Karena di dalam sahur ada keberkahan. Iya. Kita bakal nemenin sama-sama bareng sama Kakak Kui. Nah, kita punya cerita yang lain hari ini supaya bisa nemenin teman-teman sambil makan. Tapi Betul. ingat, nyendoknya ke mulut. Kamu Lut. Soalnya kalau lagi ngantuk nanti bisa ke kemana-mana. Iya, ke mulut orang. Ke telinga bisa. Iya. Ke mulut orang bisa. Iya. Terus kadang-kadang nanti tumpah macam-macam nih. Iya, harusnya nyendok nasi, nyendok sambel ya kan? Iya, masuk ke mulut. Selesai ya. Iya. Supaya kuat puasanya, selain makan, minta juga sama Allah supaya dikuatkan puasanya. Nah, yang teman-teman makan nasi. Nasi itu dari padi, dari tanah gitu ya. Kadang-kadang nih, kan kemarin Kak Dimas lihat Kak Cahyo, ada time lapse. Kok jadi kalau yang gambar dicepetin tuh gini. Oh iya betul ya. Gitu ya kan, jadi cepat. Itu padi itu tumbuh dari biji sampai tinggi itu Masya Allah ya. Iya betul. Lihat gitu tuh kita seneng Kak. Betul. Seneng Kagum banget. gitu loh. Kagum gitu ngelihat. Wah kok tumbuhnya bisa begitu. Sampai jadi nasi dicampur sama kuah gulai ya. Itu udah beda urusannya ya. Campur sama kuah gulai. Atau dicocol sambal atau pakai ayam crispy. Ayam nih. Ayam itu dari kecilnya. Kalau di time lapse juga. Jadi gede. Iya. Karena kita takjub ngelihat ayam banyak aja takjub. Ngelihat ayam jantan yang berkokok pagi-pagi. Ini bentar lagi nih masuk waktu fajar berkokok. Itu aja udah bikin kita takjub. Jadi kita tuh cepet ya. Gitu. Makanya cepet kalau kita teman-teman nonton di YouTube nih, teman-teman kecil nonton YouTube tuh cepet kayak ih keren banget ya gamenya. Cepet takjub, ih keren banget gunungnya, ih keren banget view dari drone yang terbang. Wah, air terjunnya. Aduh ini keren banget ya dari drone terbang. Tuh teman-teman kecil tuh suka nonton Kak Cahyo. Jadi suka nonton drone terbang, suka nonton air terjun, suka nonton sungai, suka nonton laut. Dan air terjun itu ketika jatuh nanti menimbulkan cipratan air yang sangat tipis dan ada pelanginya. Ada loh. Itu makin takjub lagi. Betul. Dan biasanya dengan di slow mo teknologi sekarang tuh orang takjub. Tapi ternyata bukan orang kali ini aja yang takjub, bukan orang modern. Orang modern kan takjubnya lihat konten ya. Ya, lihat konten, betul. Gitu. Atau kita lagi jalan kemana-mana baru lihat aslinya. Kebanyakan lihat konten. Tapi orang zaman dahulu sama-sama kita gampang banget takjub. Lihat air terjun aja udah. Iya. Keren ya hari pertama. Hari kedua datang, bagus nih air terjun ya. Nggak berhenti dia ngalir nih ya. Diambil airnya, ini kayaknya berkhasiat nih air. Karena kan airnya nggak berhenti, terjun ya. Diminum, iya nih jadi seger nih. Hari kelima disembah. Ngaco lagi ya, air disembah. Iya. Bukan cuma air Kak Cahyo, teman-teman yang di rumah juga tahu ternyata zaman dulu batu disembah. Iya. Batu loh, padahal batu itu kalau ada sarang laba-laba di keteknya, dia nggak bisa buang itu, nggak bisa. Pipis aja nggak bisa. Pipis nggak bisa. Nyanyi kayak Kak Cahyo nggak bisa. Apalagi bikin lagu kayak Kak Cahyo nggak bisa ya. Jadi tapi teman-teman karena manusia ini banyak yang nggak kenal Allah, jadi gampang takjub sama hal-hal yang sebenarnya ini tuh lemah banget. Air nih kalau dikasih dingin dikit beku. Jadi kotak. Iya, jadi kotak. Dipukul nggak bisa apa. Jadi kotak, dikasih susu sama buah. Jadi es buah. Dimakan juga sama kita. Si air yang tadinya bisa ngalir kemana-mana ketika dikasih dingin dikit, jadi kotak nggak bisa bergerak. Tiba-tiba masuk ke dalam perut kita, paginya jadi keluar lagi, jadi kotoran. Yang tadinya bersih jadi bisa jadi kotoran. Terus kena panas sedikit nih, menguap, hilang. Air bisa hilang, bisa berubah bentuk lemah sebenarnya. Iya, betul. Jadi kita tuh gampang takjub sama sesuatu yang lemah sebenarnya. Karena nggak kenal Allah. Tapi ada yang paling parah nih. Apa? Ada yang paling parah. Api
kan dibuat dulu sama manusia benar nggak? Betul. Api dibikin sama manusia. Kadang kalau sekarang pakai gas, dinyalain di kompor. Ya. Kalau dulu pakai panas, tumpuk-tumpuk. Teman-teman mungkin kalau camping pernah lihat kan api unggun. Nah, nanti kalau camping sama Kak Dimas sama Kak Cahya sama Kak Kakui kita lihat api unggun pasti juga takjub. Dan nanti akan loh, oh ini kan kita yang bikin, yang ngumpulkan kayu, yang nyalakan kita. Tapi ada yang tadi. Nah, aneh gitu. Aneh nih. Jadi ada yang takjub ngelihat apinya gede, dan yang parahnya katanya emang ada ya. Aku tuh pernah dengar bahwa orang zaman dulu tuh nyembah api. Iya. Gimana tuh? Ada kan? Bisa ya? Kan dibikin nyala, kemudian kita sembah. Sembahnya itu gimana? Iya. Terus kan kalau ada air mati. Ada air mati. Lah berarti Tuhannya mati. Tuhan mati. Hidupin lagi. Iya, jadi zaman dulu itu Kak Dimas ada di negeri Persia, bukan Persija ya. Iya. Di negeri Persia itu ada orang-orang yang ternyata memang benar-benar menyembah api, ya. Bahkan ada sebuah keluarga yang tugasnya itu menjaga api. Berarti ini keluarga penjaga Tuhan berarti Tuhan. Ya bisa dibayangkan ya, api disembah. Nah, ada keluarga yang menjaga api. Nah, keluarga ini punya seorang anak. Anak itu ganteng banget. Kalau sekarang ya mungkin jadi viral banget ya. Ya, jadi dia ganteng, potongannya bukan cepmek ya, bukannya ya. Jadi dia ganteng, terkenal, kaya, dan dikatakan memang dia solih secara agamanya, gitu. Dan ada satu lagi, dia tuh pinter dan punya rasa penasaran yang tinggi. Jadi apa-apa itu, ini bener nggak ya? Ini kok gini ya? Jadi rasa penasaran itu sangat tinggi. Nah, ayahnya, orang tuanya lah itu punya punya kebun lah gitu ya, punya sawah di daerah yang sangat jauh. Suatu ketika ya untuk melatih kemandiriannya ya, untuk membuat anak ini nanti menggantikan ayahnya gitu ya, itu ternyata diutuslah si anak ini pergi ke kebunnya, padahal jauh banget. Masalahnya adalah dia kan keluarganya itu kan penjaga api, nyembah api segala macam. Nah, anaknya itu pergi meninggalkan keluarganya. Di tengah perjalanan ketemu gereja. Gereja kan nggak nyembah api, tapi ingat ya, gereja dulu, Nasrani dulu tuh masih benar. Jadi masih tauhid, ya. Masih lurus, nyembah Allah gitu ya. Nah, ketika dia jalan ke kebunnya, jauh kebunnya, itu kemudian melihat gereja, dia penasaran. Ini ada orang-orang kumpul, ngapain? Kalau di tempat dia, kalau kumpul berarti nyembah api. Wahai Tuhan api, kami sudah lama kekeringan, turunkan hujan. Hujannya turun, Tuhannya mati. Sambil keringetan doanya. Ya, Tuhannya kok panas ya. Itu Tuhannya malah bikin panas gitu ya. Nah, ternyata beda dengan yang ada di gereja. Ternyata di gereja itu ada orang-orang yang beribadah tapi tidak ada wujud yang disembah. Jadi mereka melakukan ibadah yang berbeda dengan kaumnya yang sering disebut dengan kaum Majusi. Majusi. Maju mundur sih ya. Majusi harusnya mundur sih ya gitu ya. Ya, atau yang kemudian sering disebut dengan kaum Zoroaster ya, penyembah api. Lah di sana di gereja nggak ada api. Mereka melakukan ibadah dan ternyata ya, si anak ini kemudian penasaran, kan tadi punya karakter ya, dia penasaran, dia pengen tahu gitu loh. Ternyata setelah masuk dijelaskan, ketemu dengan seorang pendeta, dijelaskanlah soal agama atau ibadah yang mereka lakukan. Dan ternyata bagi dia ini lebih masuk akal. Kenapa? Ya, karena dia mikir, oh iya ya, api itu kan kita yang nyalain. Kemudian kalau ketiup angin mati, kena air mati. Mosok yang disembah kok mati. Ini bagi anak ini nggak masuk akal. Tetapi penjelasan sang pendeta itu masuk akal banget. Kenapa? Dia harus menyembah Tuhan yang Esa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak kemudian bisa diwujudkan dengan benda. Kenapa? Karena dialah pencipta semua benda itu. Lah bagi dia, ini masuk akal.
Kalau api disembah mati. Tapi kalau kita menyembah yang menciptakan alam semesta, yang saking besarnya, saking hebatnya, sampai mata kita, akal kita tidak bisa menjangkau ke sana. Ini berarti maha banget. Ya, kena air, kena api, nggak mati. Kenapa? Wong dia yang menciptakan air dan api. Iya. Api diciptakan oleh Tuhan yang yang esa nih. Nah, ini berarti benar. Akhirnya apa? Ya, akhirnya ya anak ini ternyata memutuskan untuk meyakini keyakinan yang diajarkan oleh pendeta itu. Wah, Tuhan yang menyembah Tuhan yang esa. Nah, tahu nggak nama anak ini siapa? Dimas. Iya betul. Dimas Salman. Iya, namanya Salman Al-Farisi. Nah, sering dengar pasti teman-teman. Betul, sering dengar. Salman Al-Farisi, coba diulang-ulang. Ya, Salman Al-Farisi. Ya, anak, kalau dalam bahasa kita anak DKM dia. Anak DKM-nya Majusi. Anak DKM. Iya, jadi tokoh yang dihormati ya. Ayahnya dihormati, termasuk mungkin dikatakan ya kayak orang yang suci. Kemudian dia adalah keturunan dari DKM-nya itu ya, penjaga Tuhan tadi, penjaga api. Nah, tiba-tiba dia memeluk agama lain. Coba gimana keluarganya coba? Geger lah. Geger pasti. Bisa diusir itu. Iya. Bagaimana mungkin? Aku ini adalah ayahmu yang tugasnya untuk menjaga api yang suci. Malah kamu menyembah Tuhan yang lain. Wah, pasti marah. Ya, awalnya itu mungkin agak sembunyi-sembunyi, tapi ya lama-lama tetap ketahuan gitu ya. Kenapa? Tiba-tiba kok nggak mau menyembah api? Kenapa kamu tidak mau menyembah api? Akhirnya kemudian disampaikanlah. Dan disampaikan itu ternyata apa? Dia tuh kayak sedang bawa kabar gembira. Bayangan dia, bapaknya itu pikirannya kayak si Salman. Kenapa? Oh, ini bapak kalau tahu agama ini pasti seneng nih. Karena ini bener. Disampaikan, wahai ayah, tadi aku tuh pergi ke kebun, kemudian ada di situ lewat gereja, aku belajar tentang agama ini baik banget. Keren banget. Bayangannya, agama apa? Tapi ternyata yang terjadi apa? Ya marah lah. Karena soalan agama, soal keyakinan. Ayahnya marah luar biasa. Sampai kemudian si Salman dipenjara. Dikurung. Ya. Padahal kan kayak mau ngasih lihat sesuatu yang enak ya. Iya. Kayak habis makan enak. Betul. Ayah aku tadi habis makan enak. Iya. Marah. Ya. Nah, pada saat itu kemudian dia dikurung. Tetapi atas izin Allah ternyata Salman ini bisa mengelabui penjaga penjara. Kan pintar kan ya. Wani biro. Ya, pokoknya dia dengan izin Allah dia kemudian bisa lepas dari penjara itu. Kemudian dia ikut rombongan yang pergi menuju Syria. Ya, tempat agama baru dia. Syria ya, di atas. Jadi dari Persia ke Syria. Terus ke atas. Ini berapa kilo kira? Nanti coba ya, dicek ya dari kalau Persia itu berarti Persia itu kalau coba ya. Kalau kita buka Google Maps ya dari Persia ke Syria itu kira-kira sekitar 2000 kilometer. 2000 kilometer. 2000 kilometer kita tulis Syria. Teman-teman bisa cek kalau di Google Maps dicek. bisa cek nih Kak Dimas. Dari Syria ke Persia. Kalau nggak ada Persia berarti Iran. Berarti dari Iran ke Syria 1820 km. Wow. Dia ikut rombongan ya menuju ke Syria dan ternyata Syria itu ya tempat agama barunya. Jadi kayak pusatnya lah gitu. Nah, jadi setelah kemudian sampai Syria, dia menetap di sana dan dia belajar dengan seorang pendeta yang paling pintar di sana. Cuman pendetanya sudah agak tuaan. Nah, dia belajar, dia makin kemudian meyakini bahwa inilah agama yang memang benar. Ya, belajar. Tapi suatu ketika ada peristiwa yang bikin dia kaget. Yang pertama kan dia yakin agama ini benar nih. Tapi ternyata pelakunya, ya gurunya yang sudah agak tua itu curang. Curang gimana maksudnya? Jadi jamaah dikumpulkan, mereka disuruh ngumpulin uang.
dengan alasan untuk membangun sesuatu kebaikan. Ternyata apa? Dipakai sendiri. Dipakai beli bakso. Dipakai beli bakso, dipakai beli cilok gitu ya. Ternyata ya pendetanya yang saat itu memimpin jemaatnya atau umatnya, ternyata apa? Ternyata berlaku curang. Ya. Maka kemudian, waduh gimana ini? Nah, dia kayak apa namanya? Ketika kesel gitu loh. Dia tuh yakin ajarannya benar, cuman orangnya kok gini gitu loh. Iya benar-benar. Ajarannya benar, tapi orangnya salah. Gurunya lagi. Akhirnya apa? Akhirnya dia ketika kemudian pendeta yang tadi yang curang tadi meninggal, dia melihat sosok yang lebih baik. Yang lebih jujur, pendetanya lebih jujur, lebih baik, dan punya kasih sayang yang baik untuk orang-orang yang dipimpinnya, untuk jamaahnya. Nah, dia terus belajar, dan ternyata kemudian si Salman ini bertanya gini, kalau engkau nanti meninggal, aku harus belajar kemana lagi? Saking penasarannya dia terhadap agama, terhadap kebenaran. Dia tuh tanya, kalau engkau meninggal, yang baik, pendeta yang baik, aku harus belajar kemana? Maka pendeta tadi mengatakan, belajarlah kamu ke seorang pendeta di Mosul. Wah, dicek lagi nih dari Syria ke Mosul. Ya. Ini tempat-tempatnya ada loh teman-teman, beneran. Ada. 600 kilometer. Wow. 600 kilometer. Tadi 1.800 tambah 600. Berarti jalannya udah jauh. Iya, udah hampir 2.400-an. Tuh, dari Syria, maka ketika kemudian pendeta itu ya suatu waktu meninggal, dia ikut pesan gurunya. Ya, yaitu apa? Harus ke Mosul. Maka dia pun ke Mosul. Dan di Mosul itu sama. Dia juga kayak di gereja gitu. Kemudian dia mendapatkan guru yang baik juga. Pendeta yang baik juga. Nah, sama pertanyaannya. Kalau engkau, namanya juga guru kan biasanya zaman dulu ya, guru cuma satu, kemudian udah tua gitu ya. Nah, tanya juga. Setelah belajar lama di Mosul, kemudian tanya, wahai guruku, kalau nanti engkau meninggal, terus aku harus belajar pada siapa? Ini tuh Salman kayak penuntut ilmu yang luar biasa loh. Bener-bener. Hebat. Nah, aku harus kemana? Maka kemudian gurunya mengatakan, pergilah ke Nasibin. Nasibin itu Irak. Nasibin itu Irak. Daerah Irak. Daerah Irak. Ya, coba. Dari Mosul kemudian ke Irak. Ya. Coba kita cek berapa kilometer. Nah, hadirin sekalian, ya, maka waktu terus berjalan dan akhirnya pendetanya meninggal. Maka sesuai dengan pesannya, dari Mosul dia harus ke Nasibin, ke Irak, ya. Nah, sesampainya di sana, ternyata dia juga sama, tinggal dengan seorang pendeta yang baik juga, ya, yang baik juga, yang mungkin juga ya sudah tua juga. Terus belajar, ya. Kemudian si Salman ini kemudian tanya lagi, kalau engkau meninggal, aku harus belajar pada siapa lagi? Masya Allah. Karena tua-tua ya, maksudnya memang udah berumur sehingga ini dia tahu nih, ini udah kejadian berapa kali gitu. Betul. Ternyata tadi 400 km berarti sudah menempuh 2.800 km. 3.000 km. Oke, yang pertama tadi dari Persia ke Syria, dari Syria ke Mosul ke Nasibin di Irak. Hampir 2.800. Kemudian dari Nasibin dari Irak, dia tanya lagi, kalau engkau nanti meninggal, aku harus belajar pada siapa? Penasaran lagi. Maka kemudian pendeta itu mengatakan, engkau pergilah ke Amuria. Itu di Romawi. Itu lebih jauh lagi. Ya, ke Amuria, di atas, betul. Sebuah daerah yang termasuk daerah Romawi, di Amuria. Ya. Nah, berapa tuh? Sekitar 5.300 km. Dan ini tempatnya bener loh teman-teman, ada semua. Dicek. Terus gimana ya jalannya? Ya mungkin pakai unta, pakai kuda, ikut rombongan. Iya, jadi nggak sendirian. Gitu, karena zaman dulu itu sudah sangat biasa, travel jalan kaki itu biasa. Iya. Kalau zaman sekarang kalau toilet aja pakai ojek online. Iya, kalau bisa belanja ke depan pakai elang. Iya. Naik elang. Ya kayak Indosiar dong. Iya. Dulu jalan mah biasa banget. Makanya kenapa zaman Rasulullah itu dari Mekah ke Syam itu jalan. Itu 40 hari. Itu biasa. Biasa banget. Maka orang-orang dulu tuh kuat-kuat ya. Kita latihan jalan nih ya supaya betul. Kuat nih, pasti Salman nih kuat. Kuat banget ini. Masih muda gitu ya.
Nah, dari Nasibin ke Amuria. Ternyata benar, pendetanya kan meninggal dan dia taat kepada gurunya. Nah ini loh, ini hebatnya. Sudahlah penasaran kalau ada kebenaran, kemudian dia taat kepada orang yang ngasih tahu. Taat kepada gurunya. Jadi adik-adik kalau punya guru, insya Allah gurunya itu insya Allah baik, ustadz itu baik. Maka perkataan yang baik ikuti itu. Nah, Salman juga begitu. Dari Nasibin ke Amuria, berapa tadi? 5.000? 5.000, iya. 5.000 kilometer. Kan jauh banget ya. Maka kemudian ya sampai di Amuria, maka Salman tanya lagi, kalau engkau meninggal terus aku harus kemana lagi? Nah di titik ini ternyata pendeta ini adalah pendeta yang kemudian menyampaikan hal yang wow banget. Kenapa? Karena beliau ya menyampaikan bahwa sudah saatnya, kira-kira begini, sudah saatnya engkau menemui seseorang yang seseorang ini adalah seorang nabi. Jadi kalau tadi kan nyari guru, kota. Ini ternyata apa? Ada berita dari pendeta itu bahwa ya dia mengatakan, wahai anakku, tidak seorang pun yang kunal serupa dengan kita keadaannya. Jadi orang baik-baik, udah jarang-jarang lah kira-kira itu. Dan aku percayakan engkau kepadanya. Jadi gurunya sudah kayaknya tinggal aku gitu loh. Sudah nggak ada lagi, sudah nggak ada orang yang aku percayakan. Maka ya sekarang sudah dekat atau datang masanya kebangkitan Nabi. Masa-masa itu ternyata sudah masa kebangkitan Nabi. Oh, berarti itu para pendeta ini tuh apa ya, sudah mengetahui nih masa-masa kebangkitan. Betul banget, jelas banget. Jadi pendetanya ada di dalam kitab-kitabnya. Berarti kalau Nasrani berarti Injil. Di dalam kitab Injil sudah dikasih tahu tentang tanda-tanda masa bangkitnya Nabi. Maka pendeta yang pintar tadi mengatakan bahwa ini sudah datang masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti Nabi Ibrahim yang lurus. Oh, Masya Allah. Ini Nabi yang terakhir ini mengikuti kelurusannya Nabi Ibrahim. Betul. Maka disebut sebagai agama Ibrahim, agama yang hanif, yang lurus. Ya, jadi Ibrahim itu tidak menyembah berhala. Nah, maka kemudian ya kan penasaran. Wah, Nabi. Terus hidupnya di mana? Kalau tadi kan dikatakan kamu harus ke Amuria. Ternyata ini hanya dikasih clue. Clue itu apa ya? Tanda-tanda lah. Ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Nabi itu nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi banyak pohon kurma. Ditumbuhi banyak pohon kurma. Ingat-ingat ya. Satu, ciri-ciri Nabi ya yang disebutkan oleh pendeta itu adalah dia tinggal di tempat yang ditumbuhi banyak pohon kurma. Banyak pohon kurma. Kemudian yang kedua, ya, dia hidup di antara dua bidang tanah berbatu hitam. Berarti bukit. Oh iya, daerahnya di antara dua bukit berbatu hitam. Itu berarti kayak kalau nggak Mekah ya Madinah. Iya. Nah, kemudian ya, seandainya engkau dapati dia memiliki tanda-tanda yang sangat jelas. Jadi kalau dia sudah nanti mencari tempat itu ya, maka kemudian ini pohon kurma, ini ada bukit hitam, batu. Kalau engkau bertemu dengan banyak orang, carilah yang punya tanda-tanda. Satu, dia tidak menerima sedekah. Nggak menerima sedekah. Nabi yang terakhir ini tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Nah, karena beda. Sedekah dengan hadiah beda. Kalau sedekah itu untuk orang yang nggak mampu gitu. Tapi kalau hadiah itu untuk penghormatan. Jadi beda. Ya, gitu. Kemudian di pundaknya ada tanda kenabian yang berupa kayak daging lembut tipis diselimuti dengan bulu-bulu yang tipis yang halus. Tapi jangan sampai ya. Cahyo aku punya ini. Ya, itu tompel ya. Aku nih. bisul ya. Gitu. Nah, jadi ada 4 tanda yang diberikan oleh pendeta tadi. Satu, daerah yang ada pohon kurmanya. 2, di antara dua bukit hitam, berarti bukit batu, bukan bukit hijau. Iya, bukit yang batu hitam. Kemudian dia tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Iya. Nah, kemudian di pundaknya ada tanda kenabian. Nah, jadi Salman hafal betul. Oh, inilah tanda-tanda Nabi, seorang Nabi. Maka kemudian dia ya dengan dengan izin Allah ternyata apa? Nah, dia itu kemudian bisa ikut rombongan.
yang pergi ke sebuah tempat yaitu Jazirah Arab. Cuman masalahnya ini rombongan ternyata curang. Kenapa? Rombongan itu dikatakan kayak orang-orang Yahudi lah. Itu kemudian mempersilakan dia, tapi ternyata dia nanti dijual. Oh, jadi gini ikut aja. Nah, ini ya. Udah gak punya siapa-siapa, kita jual. Gitu ternyata. Nah, ketika kemudian dia sih sebenarnya pengen banget. Wah, ini ada rombongan nih ya, rombongan perjalanan ke Jazirah Arab gitu ya. Kemudian ya dia minta, boleh nggak ya aku ikut? Aku punya kambing nih, tak kasih. Boleh, pokoknya boleh lah. Enggak gitu. Oh, pokoknya aku tak kasih. Wah, ayo. Wah, kan baik ya orangnya ya. Ternyata dijual. Jadikan pembantu, jadikan budak. Nah, ternyata sampai kemudian di daerah antara Mekah dan Madinah dah berhenti di situ. Disitulah dijual beli gitu. Oh, jadi orang-orangnya dijual bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi di daerah di antara Madinah dan Syam. Iya. Nah, di situ. Nih, pinter lagi. Nah, pinter lagi ya, gitu betul. Nah, kemudian dijual oleh rombongan tadi menjual dia ke seorang Yahudi. Jadi dia sekarang jadi kayak pembantunya Yahudi. Iya. Nah, Yahudi tadi ternyata membawa dia ke Madinah. Aduh, Masya Allah. Gitu ya perjalanannya itu wah luar biasa. Ya. Coba ya dari Amuria ke Madinah. Ya, perjalanannya berarti berapa kilometer? Kita lihat Google Maps lagi ya. Itu adalah 5.000 lagi. Aduh. Balik lagi ke atas soalnya. Betul. Iya. Iya. Karena dulu tuh Romawi itu di Afrika Utara. Jadi kalau teman-teman lihat Google Maps itu pasti lihat Afrika Utara itu udah punyanya Romawi. Ya. Nah, terus yang sekarang Palestina udah punyanya Romawi. Jadi bolak-balik ke situ tuh. Iya, betul. Berarti lebih dari 12.000 perjalanan mencari kebenaran. Luar biasa. Nah, setelah dia menjadi pembantunya Yahudi, kemudian Yahudi itu membawa dia ke Madinah. Saat sampai di Madinah, pohon kurma. Ini ciri-ciri pertama ini. Iya. Banyak banget pohon kurmanya. Langsung deg-deg. Jangan-jangan ini tempat Nabi. Karena banyak banget pohon kurmanya. Ada yang pernah lihat pohon kurma nggak? Itu kan pohon yang memang batangnya tuh kokoh luar biasa. Beda. Orang langsung tahu bukan pohon mangga, bukan palem aja bukan. Iya, bukan. Tahu langsung. Iya, pohon kurma. Maka saat itu tiba-tiba kayak si Salman ini gembira banget. Wah, ini nih ciri yang pertama. Nah, suatu ketika karena Salman ini bekerja di kebun kurmanya orang Yahudi tadi, dia tuh mendengar, ya, dia tuh sedang kayak bukan manen ya, mungkin menyerbukkan itu. Dia mendengar juragannya Yahudi tuh ngobrol tentang Nabi. Oh, jadi dari atas pohon denger nih, ya kan? Anginnya lagi di atas pohon. Mereka berbicara soal Nabi. Wah, ini ada Nabi, Muhammad bla bla bla, bercerita dan menjelek-jelekkan Nabi. Cuman dia dengarnya pokoknya ini bicara Nabi. Wah, berarti ini isunya sudah bener ini. Tempatnya ini sudah nyambung dengan ciri-ciri yang diberikan oleh pendeta tadi. Maka kemudian ya, ketika dia saking senengnya, ini di kurma kabarnya juga yang dibicarakan, yang dijulitin adalah soal Nabi. Wah, ini bener, sampai dia itu jatuh. Dia jatuh gara-gara kayaknya gini seneng. Jatuh, ya kan? Ketika jatuh, kemudian ditanya. Pokoknya intinya ketika ditanya, ada apa loh? Kalian tadi menjelekan Nabi. Nah, orang ini marah. Apa urusanmu dengan Nabi? Kamu tuh kan budakku gitu loh. Nggak usah gitu. Nah, akhirnya kemudian perdebatan segala macam, intinya dia bekerja lagi. Tapi kan penasarannya tetap ada dong. Tetap, wah ini deg-degan, wah seneng banget, kenapa? Tanda-tandanya udah jelas banget gitu. Nah, maka kemudian suatu ketika ya si Salman ini jalan-jalan lah ceritanya. Jalan-jalan, kemudian dia pergi ke sebuah tempat. Kalau sekarang itu di dekat Masjid Kuba. Nah, ketika jalan-jalan ada kerumunan di situ. Ada orang-orang yang sedang berkumpul dan ada satu orang yang kayak didengarkan banget.
Nah, kalau sekarang ya kayak apa ya? Lagi ceramah gitu. Atau misalnya kayak selebgram lagi ngomong, kan orang ngumpul betul. dengerin, gitu. Nah, itu banyak orang. Nah, ada satu orang duduk, diperhatikan. Nah, dia penasaran. Nah, ternyata ya dia itu kemudian melihat seorang yang ganteng, cerdas, didengarkan, dihormati. Luar biasa pokoknya. Salman itu kebetulan bawa makanan lah gitu ya. Kan jalan jauh bawa makanan kan. Nah, sampai di sana dia ikut duduk mendengarkan orang yang sedang ngomong. Dan orang itu ternyata Nabi kan, Rasulullah. Dia duduk, dia pengen tahu nih siapa orang. Kok kata-katanya bagus, katanya lembut, menenangkan, menyampaikan kebenaran. Maka kemudian dia mencoba untuk mengeluarkan makanannya, kemudian diletakkan di beberapa tempat. Ini silakan dimakan. Kemudian dia memberikan kepada Nabi yang sedang duduk, silakan, ini sedekah saya. Nabi bilang, mohon maaf, kira-kira begini, saya tidak menerima sedekah. Ciri yang pas banget. Lah, kan semua pada makan ya? Ya, semua kan pada makan ya. Kemudian ketika itu Rasulullah meminta silakan dimakan semuanya dan jangan lupa menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan, tapi Rasulullah sendiri tidak makan. Lah, ini kan tanda yang tadi ya, tidak menerima sedekah. Akhirnya ini sudah terkumpul nih. Berapa tadi tandanya? 3 ya. Pohon kurma banyak, bukit hitam, tidak menerima sedekah. Iya. Tinggal satu ini, yang paling sulit ya satu ini. Karena harus apa misalnya tiba-tiba mohon maaf. Nah, itu kan. Iya, mohon maaf nih katanya. Ada stempel nih ini kan. Kan enggak. Nah, ternyata apa yang dilakukan ya, ternyata suatu ketika ya Salman ini makin penasaran dengan sosok ini. Kenapa? Dia baik, dia ini semua ciri-ciri ada. Nah, dia pengen memastikan dia tuh sering bareng-bareng bersama gitu ya. Nah, suatu ketika Rasulullah itu ada di sebuah makam ya. Ada di makam orang-orang lah gitu ya. Nah, Salman itu deket-deket Nabi sudah tahu, namanya juga Nabi, punya intel, namanya Jibril, ya, gitu ya. Langsung dibisikin. Jadi punya pembantu namanya Jibril, langsung dibisikin, ya. Dan ternyata Nabi tahu maksud dari Salman. Maka kemudian Nabi mengatakan kurang lebih bahwa ketika itu Nabi itu Salman itu menjajarkan itu deket. Menempel ya. Nabi mengetahui maksudnya dan Nabi langsung membukanya. Jadi nggak diminta sama Salman, langsung diperlihatkan di sini nih teman-teman di sekitar belakang sini. Ketika dibuka, Salman nangis bahagia. Maka kemudian dipeluk dan dibimbing lah Salman oleh Nabi memeluk Islam. Masya Allah. Ini istimewa. Bahkan Salman itu kan tidak ada kaitan secara darah, nggak ada kaitan dengan Nabi ya. Tapi banyak mengatakan Salman itu sudah dianggap sebagai Ahlul Bait. Sebagai keluarganya Nabi. Karena saking semangatnya untuk bertemu dengan Nabi. Bayangkan ya, dari penyembah api, dari jadi pencinta Nabi. Luar biasa. Istimewa banget. Dan Salman nanti itu menjadi salah satu sahabat Nabi yang sangat-sangat istimewa. Bahkan Nabi pernah ya menyetujui salah satu rencana usul perangnya Salman untuk melawan orang-orang kafir yang ada di Mekah yang ketika itu dikenal dengan perang Khandaq. Dan Nabi mengikuti Salman. Jadi Salman ngomong apa diikuti sama Nabi. Soalan strategi perang. Padahal Nabi kan bisa aja Nabi itu minta kepada Allah, ya Allah, aku minta ilham, aku minta ide untuk mengalahkan orang-orang kafir Quraisy itu gimana? Ketika berdoa, yakin Allah akan ngabulkan. Tapi ternyata tidak. Nabi tidak kemudian meminta, tapi Nabi malah meminta. Siapa yang usul? Dan Salman yang usul tentang strategi perang Khandaq dan diterima. Wah, luar biasa. Nah, ini buat teman-teman yang ada di rumah, yang banyak gitu, Kak Cahyo yang di rumah tuh ngerasa kayak, kok aku tuh baik sendiri ya di sekolah. Karena teman-temanku tuh toksik semua. Aku tuh baik sendiri karena teman-temanku mulutnya tuh
kasar semua Kak gitu. Aku tuh gimana? Kayak Salman. Coba bayangin Salman sabar di tengah kebenaran, meskipun ada yang salah kanan kiri, meskipun keluarganya sendiri yang menyuruh menghidupkan api lagi, Salman nggak mau kan Kak Cahyo ya? Ayo Salman masukin lagi, kita hidupin api, nggak mau kan? Nggak mau. Tuh udah nggak mau. Sampai mencari kebenaran ini berjalan lebih dari mungkin hampir 12.000 kilometer. Makanya sabar teman-teman, di tengah kebaikan dan ukuran kebenaran tuh bukan jumlah. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih ngomongnya kasar, temanku semuanya nyontek, terus gimana dong aku gitu ya? Sabar. Kamu yang benar. Kamu yang benar. Iya, walaupun teman-temannya, kamu sok suci, udah kita nyontek aja. Allah tidak suka dengan perbuatan nyontek. Maka aku walaupun aku cuma sendiri, yang lain nyontek, ya nggak apa-apa. Pokoknya Allah lebih suka aku jujur. Gitu. Bayangin kalau misalnya siang, daripada sholat zuhur, mending kita main bola yuk. Nggak apa-apa main bola aja, nanti sholat zuhurnya di rumah kalau sempet. Kalau kan pulangnya dekat asar kan, kalau teman-teman yang di rumah yang SD gitu. Sholat aja dulu. Terus aku nggak usah ngikutin teman-temanku Kak. Sabar, nanti ada waktunya kayak Salman Al-Farisi mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Betul. Jadi kalau punya kebaikan, terus jalankan, bismillah, istiqomah, dan kemudian jangan lupa bahwa Allah pasti punya yang terbaik. Ketika kita, aduh kok agak berat ya, jalankan aja. Aduh puasa ini kok lapar ya, aduh lapar haus. Tiba-tiba ada tukang dawet. Di depan. Aduh dawet. Ya telur gulung. Aduh. Ya, pisang goreng. Pisang goreng. Aduh. Itu adalah ujian. Ya, sabar. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Bukan hanya di akhirat tuh. Insya Allah di dunia juga dikasih. Dunia di akhirat kalau kita taat pada Allah. Alhamdulillah, sampai ketemu lagi nanti di sahur bareng Kakak Boy. Kak Dimas mau nyuapin Kak Cahyo dulu ya. Kita sahur bareng ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.